Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, di mata kuliah Kesehatan Ternak, babnya penyakit bakteri pada ternak besar. Jadi di sini kita melihat atropik retinitis pada babi. Etiologi penyebabnya Bordetella bronchoseptica, ada juga Pasteurella multocida, jadi gabungan. Jadi bentuk parah progresif dari Pasteurella multocida yang mengeluarkan toksin atau racun. Bisa disertai atau tidak disertai dengan Bordetella bronchoseptica. Nah, kalau bentukan ringan sampai sedang itu bisa disebabkan oleh Bordetella bronchoseptica saja. Dan ada juga flora normal yang meningkat pada hidung. Bordetella bronchoseptica ini bentukannya batang, kokobacil. Bentukannya batang yang kokobacillus ya. Jangan lupa kokobacillus. Kemudian gramnya negatif. Motil bergerak. Jadi ini bakteri ini bisa bergerak. Ini tidak membentuk spora dan bersifat aerob. Jadi kontak dengan udara. Spesies rentannya khas pada babi berbagai umur, tapi banyak ditemukan di yang babi muda. Pengaruh lingkungannya, pengelolaannya, kalau jumlahnya terlalu banyak, ruangan terbatas jadi overstocking. Hygiene kandang atau kebersihan kandang sama lingkungan yang tidak memadai itu bisa berpengaruh pada babinya terkena penyakit ini. Jadi pengaruh lingkungannya bagaimana? Sifat penyakit ada dua jenis, ada yang ringan dan non progresif. Jadi infeksinya terjadi 2-3 minggu, radang tidak berkembang sehingga tulang turbinatumnya bisa balik normal ketika sembuh. Nah, kalau yang untuk yang retinitis atrofi progresif atau disingkat PAR, penyebabnya multocida, Pasteurella multocida, ini yang akan memproduksi racun. Racun itu menyebabkan peradangan yang terus-menerus dan progresif, sehingga menyebabkan nanti ada atrofi jaringan. Jadi jaringan yang melakukan atrofi. Kemudian terjadi distorsi hidung, kerusakan di tulang turbinatumnya. Cara penularan bisa terjadi secara aerosol dari babi yang sakit ke babi yang sehat melalui droplet pada saat babinya bersin. Semua umur, beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, untuk babi akan menularkan pada anak-anaknya secara kontak langsung lewat hidung. Faktor predisposisinya, faktor manajemen lingkungan, pemeliharaan yang tidak intensif, ternak terlalu padat, ventilasinya kurang, hygiene makanan kurang baik. Predisposisinya penyakit atropik retinitis. Itu untuk predisposisinya. Untuk gejala klinis, atropik retinitis mempunyai dua manifestasi klinis, ringan sampai sedang, ada bentukan progresif dan yang parah. Jadi ada dua manifestasi ya, dari ringan sampai sedang, progresif dan parah. Jadi itu dua bentukannya. Jadi gejala klinis awal yang terlihat yaitu bersin-bersin, nanti diikuti eksudatnya sifatnya mukus, jadi kental yang keluar dari lubang hidung.
Kalau parah nanti sampai terjadi lakrimosis dan sekresi hidungnya berubah jadi mukopurulen, jadi lebih padat lagi. Nah, ini kerusakan pada tulang turbinatum karena hewannya memaksa di bagian rongga hingga akhirnya terjadi kerusakan pada tulang turbinatum. Patologi dari luar batang hidungnya sudah bengkok, jadi kelainan tulangnya bisa kita temui mudah terlihat. Jadi kalau yang tidak terlihat perlu ada pemotongan memanjang, jadi bukan kita potong pendek tapi memanjang. Cross section, jadi di bagian rongga hidung setinggi gigi premoral yang kedua, yaitu memanjang. Kemudian kita bisa melihat yang mencolok adalah hipoplasia turbinatum nasalisnya, jadi perubahan bengkoknya tadi. Kemudian dalam mukosa lubang hidung eksudatnya mukopurulen, sudah padat. Nah, ini yang dibentukkan di babi, sudah terjadi kebengkokan. Nah, ini bisa dilihat sudah terjadi pembengkakan, ada kerusakan dari tata letak tulang, struktur tulang. Tulang turbinatum terlihat mengecil dan tidak beraturan. Ada banyak serpihan tulang trabekula. Nah, trabekulanya yang sudah hancur, sisa serpihan ini nanti diganti jaringan fibrosis. Jadi fibrosis sebenarnya adalah bagaimana tubuh memberikan jaringan ikat. Jadi biasanya kalau ada perlukaan, itu bagian tubuh itu memperbaikinya dengan membentuk jaringan fibrin. Itu yang disebut fibrinosis. Diagnosa bisa kita lihat dari histopatologinya, histopatnya. Pemeriksaan di tulang turbinatum, ada isolasi bakterinya, kemudian kita identifikasi bakterinya. Diagnosa banding bisa dikelirukan dengan swine influenza, tapi kita perhatikan eksudat dari ini. Kalau yang atropik lebih padat kental. Pengambilan dan pengiriman spesimen kita swab di hidung atau di sekatonsilnya, di tonsilnya. Jadi bisa untuk tujuan kita isolasi bakterinya. Pengobatan sensitif terhadap jenis sulfonamida, jadi preparat sulfa. Bisa pakai sulfametazin di dalam makanan atau sodium sulfatiazole dalam air minum. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasannya. Pencegahannya vaksinnya biasanya kombinasi, bisa pastoral montosida dan kombinasi bronkoseptikanya, jadi gabungan dua-duanya tadi. Kalau ketika divaksin pada posisi babi bunting itu bisa masuk kongenital, kekebalannya menurun di imun yang bawaan itu ke anak, bisa lewat kolostrum juga. Kemudian kalau untuk imunisasi pada anak babinya itu bisa menghindarkan dari gejala rinitis, bisa mengurangi kejadian atropik rinitis juga pada babi. Nah, kalau di Belanda menggunakan all in all out, jadi satu sekali masuk semuanya harus potong atau semuanya dijual. Jadi tidak ada satu jenis umur yang berada di satu kandang. Berbeda umur dalam satu kandang. Jadi semua satu jenis umur
semua datang, semua keluar. Itu bisa menghindari kasus atropik rinitis. Oke, selesai.